Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenrayana Ilma Madani dari Prodi S1 Sains Data, Fakultas Informatika dengan NIM 103132430008. Di sini saya akan menjelaskan tugas sub CLO2 mata kuliah kalkulus. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1A, yaitu gambarkan grafik fungsi dari f, yaitu kita menggunakan titik uji x kurang dari 2, maka ada x dari jika 1 menghasilkan 2, jika 0 menghasilkan 3, jika min 1 menghasilkan 4, jika min 2 menghasilkan 5, jika min 3 menghasilkan 6. Lalu jika x lebih dari 2, jika x 3 menghasilkan 3 per 2, jika 4 menghasilkan 2, jika 5 menghasilkan 5 per 2, jika 6 menghasilkan 3, jika 7 menghasilkan 7 per 2. Lalu selanjutnya kita akan menggambarkan grafik tersebut di titik-titik yang sudah kita dapat tadi. Min 3, ketika x min 3 maka menghasilkan 6, ketika min 2 menghasilkan 5, ketika min 1 menghasilkan 4, ketika 0 menghasilkan 3, ketika 1 menghasilkan 2, ketika 2 menghasilkan 2, ketika 3 menghasilkan 3 per 2, ketika 4 menghasilkan 2, ketika 5 menghasilkan 5 per 2, ketika 6 menghasilkan 3, ketika 7 menghasilkan 7 per 2. Selanjutnya akan menjelaskan ke nomor 2. Selanjutnya, kalau soal nomor 1B, yaitu tentukan nilai dari limit x menuju 2 dari kanan, x menuju 2 dari kiri, dan f2. Untuk x menuju 2 dari kanan, kita fx-nya menggunakan x per 2 menjadi 2 per 2 sama dengan 1. Lalu x menuju 2 dari kiri, kita menggunakan fx 3 min x, karena x kurang dari 2, maka menjadi 3 min 2 menjadi hasilnya 1. Lalu f2, untuk f2 kita menggunakan fx itu yang ini menghasilkan nilai 2, karena jika x nya 2 maka hasilnya adalah 2. Terus lanjut ke nomor 1C, yaitu apakah limit x menuju 2 ada. Syarat suatu limit itu ada, yaitu ketika limit dari kanan dan kiri itu sama, maka kita akan mencari limit menuju 2 dari kanan dan limit menuju 2 dari kiri. Nah, dari soal nomor 1B kita sudah dapat informasi jika limit menuju 2 dari kanan adalah 1 dan limit menuju 2 dari kiri adalah 1 dan mereka berdua adalah sama, maka untuk soal nomor C dapat dipastikan bahwa limit x menuju 2 itu ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 1D, yaitu tentukan nilai dari limit x menuju min 1 dari kiri dan limit menuju min 1 dari kanan. Kita tulis limit x menuju 1 dari kiri, kita menggunakan fungsi yang ini, 3 min x 3 min 1 3 plus 1 sama dengan 4. Lalu limit x menuju min 1 dari kanan menggunakan limit yang 3 min x menjadi 3 min 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Lalu soal yang ke 1E, yaitu tentukan limit x menuju min 1 jika ada, dan jika ada berapa nilainya. Dan syarat dari suatu limit itu ada, yaitu dari limit dari kanan dan kiri itu sama. Nah, karena ini
limit x menuju negatif 1, maka kita dapat mengambil informasi dari nomor 1D, yaitu dari limit x menuju min 1 dari kiri menghasilkan 4 dan limit x menuju min 1 dari kanan menghasilkan 4 juga. Maka dapat dipastikan limit x menuju min 1 itu ada dan nilainya adalah 4. Ya, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tentukan nilai limit dari 3 per x2 min 4 jika a x menuju 2 dari kanan, b x menuju min 2 dari kanan, c x menuju min 2 dari kiri. Yang pertama untuk a, limit x menuju 2 dari kanan untuk 3 per x kuadrat min 4, maka kita substitusikan 2 min 2 min 4, 3 per 4 min 4 sama dengan 3 per 0 yang menghasilkan plus tak hingga, karena di sini limit menuju 2 dari kanan. Lalu yang kedua, untuk yang kedua limit x menuju min 2 dari kanan dari 3 per x kuadrat min 4 menjadi 3 per min 2 pangkat 2 min 4 menghasilkan 3, 4 min 4 sama dengan 3 per 0. Hasilnya plus tak hingga karena di sini min 2 dari min x menuju 2 dari kanan. Selanjutnya limit x min 2 dari kiri dari 3 per x kuadrat min 4 menjadi 3 min 2 kuadrat min 4, 3 jadi 3 4 min 4 sama dengan 3 per 0 sama dengan plus tak hingga juga. Di sini mengapa jadi plus? Karena semua bilangan negatif yang dikuadratkan walaupun dari kiri, karena bilangan negatif itu dikuadratkan menjadi positif, maka di sini juga menjadi plus tak hingga. Soal nomor 3, yaitu diketahui fx 1 per mutlak x per 1 dikurangi x kuadrat per 2. Pertanyaannya, di titik mana saja f itu kontinu? Di sini kita ada dua bagian, ini dan ini. Pada bagian pertama, 1 per mutlak x per 1 terdefinisi di semua x karena penyebut yaitu mutlak x plus 1 itu pasti nilainya lebih besar dari 0. Lalu untuk pada bagian kedua, yaitu x kuadrat per 2 adalah fungsi polinomial yang kontinu di seluruh x. Dan syarat kontinu itu ada 3, yaitu limit kiri dan limit kanan ada, fx itu ada, dan limit kiri dan kanan itu sama dengan fx. Terus kita dibuktikan di titik x sama dengan 0, itu limit kiri, limit kanan, dan f0 itu sama, yaitu bernilai 1. Dibuktikan di sini limit x menuju 0 dari kanan, maka kita mutlak x-nya berarti di sini positif, menjadi positif 1 per x plus 1 min x kuadrat per 2 menjadi 1 per 0 tambah 1 min 0 kuadrat per 2 menjadi 1 per 1 sama dengan 1. Lalu limit 0 dari kiri yaitu 1 per ini di sini negatif x
karena mutlak x itu kan ada dua, yaitu positif dan negatif. Di sini ambil yang negatif, yaitu negatif x plus 1 dikurangi x kuadrat per 2, yaitu menjadi 1 per 0 plus 1 min 0 kuadrat plus per 2 menjadi 1 per 1 sama dengan 1. Lalu ketika f0 yaitu jadi 1 per mutlak x plus 1 min x kuadrat per 2. Di sini menggunakan yang positif, 1 per 0 plus 1 min 0 kuadrat plus per 2 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan titik f continue itu di seluruh domain real. Simpulkan fungsi dari 1 per mutlak x plus 1 min x kuadrat per 2 continue di semua domain. Jadi untuk fungsi 1 per mutlak x plus 1 min x kuadrat per 2, maka dia continue di semua domain real. Sekian pembahasan saya di tugas sub CLO2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.